Nah, ini adalah video tambahannya di hari rekaman yang sama. Nah, saya mau ngobrol, kasih kasih, arahan arahan kayaknya formal banget ya. Kayak, berbagi tentang bagaimana saya praktek saya baca firman gitu ya. Nah, ini buat mereka tentunya yang mau ya, yang mau. Karena saya tetap percaya bahwa lebih banyak di antara orang yang mendengarkan saya, baik di akun pribadi ataupun di grup-grup rohani yang dibagikan, baik grup rohani di Indonesia maupun di luar negeri gitu ya, yang, mereka, hanya mendengar dan tidak melakukannya. Tapi, for you, untuk saudara yang, benar-benar, eee eee you are seriously live your Christianity, you believe ya, kekristenan saudara, sungguh-sungguh menjaga kekristenan iman saudara. Nah, baca firman itu it's a must ya, itu sebuah keharusan dan saya akan berbagi ya, bahkan ini kayaknya, perlu, kayak update ya. Kalau dulu itu bahkan yang lama saya sarankan baca firmannya itu dari Perjanjian Baru, dari Matius sampai Wahyu, kemudian, ke Perjanjian Lama, ya. Tapi saya, eee, me mengupdate ya, walaupun cara itu tetap baik juga, tapi mengingat, Perjanjian Lama itu kan banyak yang perlu pemahaman dan juga sejarah. Nah, khawatir saudara kayak bosan gitu ya, tapi sebenarnya tergantung niatnya gitu ya. Jadi versi pertama juga bisa dikerjakan, mmm, baca berurutan dari Matius sampai Wahyu kalau udah lulus, kemudian ke Perjanjian Baru, tapi ke Perjanjian Lama. Tapi, eee, membaca berulang dari Matius, 2 sampai 3 kali gitu ya, Eee, kalau ditekunin ya, baca Matius sampai Wahyu itu bisa kalau kalau ditekunin misalnya, 1 pasal sekali baca pagi, siang, malam gitu ya, ada waktu lagi tambahan, itu bisa rasanya 3, 4 bulan 1 kali putaran. Jadi dalam 1 tahun itu bisa bisa membacanya, 3 bahkan 4 kali putaran gitu ya. Nah, tambahannya tambahannya adalah mmm, sorry, tambahannya adalah saudara baca kitab Mazmur. Jadi sebagai Mazmur itu kan di Perjanjian Lama. Jadi sebagai tambahan kitab Injil dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes terus sampai ke Wahyu. Nah, saudara bisa tambah Mazmur atau kalau masih mau lagi tambah Amsal karena Amsal itu nasihat gitu ya. Nah, terus jangan juga sampai Anda berpikir bahwa, "Oh, baca firman harus kayak," misalnya saya karena saya ada cerita ya, mesti dulu kan memang saya beda ya, maksud saya itu karena saya juga mau, pelayanan jadi ya pastilah standarnya itu harus di atas, eee, prakteknya itu dari orang-orang yang dilayani ya. Makanya siapapun saudara yang menonton video saya ini, kalau kita menjadi ya we know we're all works in progress, kita semua terus belajar, tapi kalau kita sebagai, pelayan Tuhan, kita nggak memiliki standar kerohanian yang lebih di atas daripada yang kita layani, gimana kita mau nuntun orang. Just like kalau misalnya ada anak SD SD mau diajarin, kemampuan kita at least SMP, SMA lebih bagus lagi neranginnya karena pemahamannya lebih mantap. Sarjana karena dia punya punya punya, eee strategies untuk gimana, memberikan examples or illustration, memberikan contoh atau ilustrasi gitu ya. Nah, eee, same thing, sama halnya kalau kita mau menuntun orang pada Tuhan atau menjadi, pendoa, melakukan perkara rohani pelayanan rohani ya kita harus lebih maju, spiritually secara kerohanian gitu ya. Jadi, memang saya ada standar dalam kehidupan saya, tapi saudara juga kalau memang sungguh-sungguh lakukan misalnya apalagi punya waktu 5 pasal setiap hari atau you started out mulai,
dari awal dengan like one chapter, two chapters, ya satu pasal dulu, kemudian kedua pasal gitu ya. Nah, eee eee, itu juga sudah luar biasa gitu ya. Yang penting you have to discipline yourself, ya. Be consistent. Ya, disiplin, hidup saudara dan harus konsisten gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah ngerti nggak ngerti, baca aja dulu. Itu yang dikatakan oleh pemimpin rohani saya dulu. Artinya bukan berarti asal baca. Nah, berusaha untuk memahami juga bagus, tapi jangan sampai akhirnya stres, "Ah, aku nggak ngerti, terus aku nggak mau baca lagi." Itu namanya sikap nggak mau belajar. Nah, sebab dalam prosesnya yang menurut kesaksian saya, itu, our understanding will grow over time. Pengertian kita itu akan bertambah seiring waktu gitu ya. Jadi yang penting i eee eee, you have consistency, punya konsistensi untuk membaca firman dulu. You have to, you have to intentionally intentionally set aside time. Anda harus dengan bersungguh-sungguh menyisakan waktu untuk, to read your Bible. Nah, lalu yang selanjutnya adalah, yang ketiga adalah jangan, jangan baca firman terus main tinggal gitu ya. Nah, saya bersyukur, sebelum buatkan video ini saya, dapat hikmat untuk memberikan gambaran kepada saudara bagaimana supaya the word of God take root and sink in our deepest part of our heart, untuk firman itu berakar dan meresap di dalam hati kita, in our minds, ya di dalam pikiran kita adalah just like when uh, we study something ya, in uh, in the school ya, ketika kita belajar sesuatu dulu ketika di sekolah, kan ada namanya menghafal, memorize something ya, menghafal sesuatu. uh, uh, just like memorizing process ya, proses menghafal. Nah, kita kan coba ingat-ingat kan. Nah, itu namanya merenungkan firman. Nah, coba ingat-ingat walaupun tidak secara harfiah, maksudnya itu harus hafal kata per kata. Misalnya bahwa Allahku akan mencukupkan, eee kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya menurut, di dalam Kristus Yesus. Nah, coba coba latih ya, you have to train yourself, to discipline your mind to reflect on, ya, melatih diri saudara untuk merenungkan, to meditate on certain verse, ya, certain verses, untuk merenungkan, eee, ayat-ayat tertentu. Nah, jadi ya samalah, misalnya kayak ibu-ibu, ini contoh harian banget, misalnya kalau makanannya marinasi ya, marinasi. Misalnya kalau kita tahu lah ya, kayak sekarang udah zaman namanya marinasi, merendam supaya bumbu-bumbunya masuk gitu ya. Misalnya kalau kita marinasi, we let the like chicken sits, ya, we let it sits uh, in the marination process, proses marinasi, ya marinate process, ya, I hope I didn't butcher it. Ya, uh, 30 menit, 30 minutes, uh, rather than just 5 minutes, itu kan beda. Kalau kita marinasi 30 menit dengan 5 menit, itu beda. Resapan bumbunya, seasoningnya itu lebih masuk ya, when we marinate it longer, ya, ketika kita marinasinya lebih lama. Nah, that is the illustration I can give you, itu ilustrasi yang bisa bagikan pada saudara, gimana untuk firman itu bisa menjadi an integral part of our lives, menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya daripada hidup kita. Jadi jangan baca udah terus kabur, lagi baca juga udah pikirannya ke yang lain-lain, ke media sosial yang lain mungkin, udah pikirannya kemana mana. Jadi
Kalau kayak gitu nanti nggak maksimal belajarnya. Jadi set aside time, bahkan saya kalau baca firman itu nggak lama-lama. Misalnya kayak tadi pagi ketika saya dapatkan bahwa, Tuhan itu mau kita itu, benar-benar taat itu dari dalam, bukan cuma dari luar gitu ya. Saya renungkan dan itu karena saya renungkan jadi and it will be take root, berakar in my heart dan and I try of course to remember that. Saya coba juga untuk mengingatkannya and let it sink in, membiarkannya itu meresap dan itu menjadi ya like I said ya, become an integral part of our lives, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita dan itu akan berbicara kepada kita in whenever we need it. Nah, firman itu akan keluar ketika kita membutuhkannya. Like when you feel anxious or worry, kalau merasa eh, eh, khawatir gitu ya atau bimbang gitu ya, gelisah semuanya tentang kehidupan, you have to remember the word and speak the word over your life. Harus mengingat firman itu dan memperkatakan firman itu dalam diri kita. Itulah proses bagaimana iman itu dibangun dan karakter kita diubahkan. Iman itu terus bertambah sama Tuhan. Jadi nggak asal baca, tapi, niat diniatin dan nggak usah kejar pasalnya seperti yang saya lakukan. Yang penting dapatkan sesuatu, renungkan dan hidupi itu. Dan kalau itu perintah seperti yang saya bagikan di video sebelumnya, you have to, quick to obey, harus langsung dilakukan, gitu ya. Itu yang membuat orang kemudian, eee 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 bertumbuh dewasa rohani, menemukan panggilan dalam Tuhan dan masuk surga gitu ya. Jadi karena kita udah di akhir zaman, bersungguh-sungguhlah untuk melakukan ini. Jadi dari semua berita-berita yang dibagikan oleh Brandon, apa sih intinya? Saya kan selalu bilang let's make it simpler. Kita buat itu sederhana. Intinya adalah sudah waktunya untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sudah waktunya untuk bersekutu sama Tuhan. Sudah waktunya membaca Alkitab sungguh-sungguh. Sudah waktunya membuat jam-jam doa teratur. Sudah waktunya untuk tidak sengaja lagi hidup di dalam dosa. Kalau enggak, dan juga sudah waktunya untuk bersemangat dalam Tuhan. Kalau enggak, itu akan membahayakan keselamatan, gitu ya. Karena nanti saya belum bahas tentang namanya alien, kemudian juga agendanya antikristus itu udah berjalan sekarang. Kalau kita nanti tidak terangkat masuk dalam masa kesukaran, jadi di situ nanti akan diterapkan namanya tanda binatang, ya. Nah, ini sampai sini dulu, biar nanti penasaran ya di video selanjutnya gitu ya. Jadi intinya itu adalah bagaimana sih kita mempersiapkan Tuhan Yesus datang bukannya jadi heboh, bukannya maksudnya itu heboh nggak jelas atau ketakutan, enggak, tapi you have to embrace that first, ya, menerima baik itu dulu, lalu mulai change your way of life, mengubah cara hidup Anda, especially in your spiritual life, khususnya di dalam kerohanian saudara. Yang tadinya itu nggak bahasa kita, mulai bahasa kita. Cobalah bayangkan, sudah seumur-umur itu, apalagi sudah 40 tahun, 50 years old, 60 years old, 70 years old, belum pernah baca Alkitab, come on. Nanti bagaimana kalau mau berdiri di hadapan Tuhan? Ya, waktunya dipakai untuk banyak untuk hal yang nggak perlu gitu ya. Jadi itu yang saya mau bagikan karena dalam pelayanan saya itu yang ditetapkan berbeda dengan kekristenan orang cuma dengar-dengar lagu rohani, bergabung di grup rohani tapi they never do their parts. Mereka nggak pernah lakukan bagian mereka, nggak akan bisa. Sama kayak apa ya? Sama kayak ya misalnya latihan di gym, Anda berada di tempat gym yang serba lengkap tapi nggak berlatih ya nggak bisa gitu ya. Sesimpel kalau kita melakukan bagian kita sendiri gitu ya. Jadi bacanya itu yang penting konsisten dulu. Yang penting konsisten dulu. Tidak ada satu hari pun tanpa baca firman. Tidak ada satu hari pun tanpa berdoa gitu ya. Nah, nanti dalam prosesnya of course I want the Holy Spirit leading. Tentu saya perlu tuntunan Roh Kudus because
I have to share from the word of God, harus membagikan dari firman Tuhan. Setelah orang lahir baru, bagaimana Alkitab mengajarkan, setelah orang bertobat, apa yang harus dilakukan. Dan saya ingatkan kepada saudara, walaupun kelihatannya baru, ya baru karena saudara nggak baca firman, baru karena Anda berada di gereja yang juga belum 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 pada dasarnya belum mengalami kelahiran baru. Padahal itu di Alkitab dikatakan semuanya orang harus bertobat gitu ya. Saya pesankan seperti yang saya katakan tadi di video sebelumnya, saya katakan Abraham itu menjadi orang yang berkenan bukan cuma iman tok, tapi dia melakukan segala perintah ketetapan Tuhan. Daud juga secara melakukan kehendak Tuhan. Dan dan saya praktekkan bagaimana ketika saya dengar firman Tuhan, saya coba lakukan. Nanti walaupun aneh-aneh dalam tanda kutip ya buat saudara, sebenarnya karena kelihatan baru karena saudara nggak baca firman gitu ya. Misalnya, I will teach you. Ya, saya akan mengajarkan, and I'll share about water baptism, ya misalnya tentang baptisan air itu sebenarnya bagaimana gitu ya. Dan saya juga dengarkan Tuhan katakan bahwa that's why I did it before my crucifixion. Tuhan bilang sama saya bahwa itu kenapa saya lakukan itu sebelum penyaliban supaya diteladani. Jadi karena saya melakukan persis seperti firman Tuhan dan saya melihat buah pertumbuhan rohani dalam kehidupan saya, saudara. Jadi maksudnya gini, renungkan, iya ya, kalau selama ini saya melakukan seperti apa yang gereja saya ajarkan, apa yang doktrin ajarkan, sekarang sadari apa yang diperbuat oleh cara yang seperti itu dalam kerohanian saudara. Misalnya kalau sebuah hasil tidak maksimal, tidak sebagaimana mestinya, pasti prosesnya ada yang salah, prakteknya ada yang tidak sesuai. Nah, seperti itu juga dengan kerohanian. Kalau dilakukan seturut dengan firman Tuhan, maka you will witness. Saudara akan menyaksikan there's something different in your life, in your spiritual life especially, dalam kehidupan kerohanian saudara khususnya gitu ya. Jadi kalau misalnya bergumul bahasa Alkitab, ya itu makanya saya bilang dituntun supaya benar-benar bisa bertumbuh. Harusnya kan bukan cuma saya yang melakukan ini, walaupun saya dapat panggilan gitu ya, seperti yang tempo hari saya katakan dalam sebuah KKR, ada panggilan, bahkan ada juga, jadi dulu pernah ada si opa, namanya Opa Samsudin, ya non Kristen, dia terima Tuhan dan dia menjadi pendeta di gereja lokal. Ada satu momen pas beberapa bulan sebelum opa ini meninggal, dia pingsan di gereja. Nah, beberapa detik saya nggak, saya rada lupa apakah saya dari gereja pas gereja waktu itu, tapi saya dengar kabarnya. Terus ketika dia pingsan, ternyata Tuhan bawa dia ke surga. Tuhan bawa dia ke surga dan dia punya kesaksian tentang surga dan dia bilang saya nggak mau balik lagi ke bumi padahal istrinya masih di bumi. Maksudnya itu saking nikmatnya surga itu seperti yang disaksikan oleh pesaksi yang lain. Nah, I think just 1 or 2 months after that, saya pikir cuma 1-2 bulan setelah itu, ada satu penyembahan di gereja lokal itu, waktu itu kita bahasa Arab, terus tiba-tiba dia datang ke saya. Ya, ini yang kedua kali. Dia bilang, yang kedua kali orang ngomong ke telinga saya langsung gitu ya, eee eee, "Tuhan mau pakai kamu," kata si opa itu. Dan beberapa minggu kalau nggak salah saat itu dia ke rumah sakit, terus Tuhan panggil dia gitu ya. Nah, eee eee, itu memang personal buat saya itu sebagai sebagai sebagai, apa ya, ya itu sebagai motivasi dan juga membuat saya selalu ingat, karena nggak selalu mudah untuk melakukan ini ya, untuk membuat video terus bersemangat, menuntun orang itu it doesn't always easy, you know, nggak selalu mudah, tapi karena Roh Kudus memampukan saya, itu menjadi penguat bagi diri saya untuk saya berbicara seperti ini. Coba orang tidur, apa yang saya lakukan kan seperti orang gila gitu ya, maksudnya itu sama seperti dulu Nuh teriak-teriak sendiri, orang pikir nggak normal loh gitu ya. Nah, dibutuhkan keteguhan untuk melakukan ini. Jadi selain saya tahu Tuhan
katakan pada saya untuk prepare people for the rapture back in 2015, Tuhan dorong saya untuk mempersiapkan orang dalam pengangkatan di tahun 2015, and then these two men of God, ya dua hamba Tuhan ini juga katakan seperti itu, dan juga dreams tentang pengangkatan itu membuat saya itu benar-benar teguh dalam panggilan saya, terus berteriak-teriak seperti ini, karena because I truly know that the Lord assigns me to do this. Tuhan tugaskan saya untuk melakukan ini. Nah, jadi uh, uh, tadi yang saya katakan adalah bahwa nggak selalu mudah untuk menjalankan semuanya gitu ya, untuk menjalankan termasuk kekristenan kita, perlombaan iman kita gitu ya. Tapi kalau kita punya kesungguhan hati, kita akan bisa gitu. Nah, jadi tadi saya katakan bahwa cobalah kalau misalnya nanti ketemu Tuhan, ditanya tentang pembaca Alkitabnya, jangan cengengesan, karena semua itu ada pertanggungjawaban gitu ya. Jadi saya nggak mau hidup saya itu menjadi malu. Makanya seperti prinsip Braden, occupied until he returns. Sibuklah dengan sampai Tuhan datang. Jadi saya mau Tuhan dapatin saya nanti seperti hamba dalam Alkitab itu sedang didapati bekerja. Dan Tuhan katakan well done, masuk sekarang gitu ya. Dan saya tahu, I'm convinced, saya sangat yakin that I will be with the Lord. Saya akan bersama dengan Dia karena saya belajar untuk hidup seturut dengan perintah Tuhan gitu ya. Jadi buat saudara yang kelompok sedikit gitu ya, so you have to read your Bible, baca firman-Nya setiap hari, discipline yourself. Nah, nanti ketika misalnya saya berbagi kayak gini kan lama-lama akan jelas juga, satu demi satu dibukakan. Yang penting seperti rema saya tadi, punya kesungguhan. Kalau orang yang punya kesungguhan itu jangan tunda, jangan mikir-mikir dulu. Saya udah bilang, walaupun saya percaya orang-orang pendahulu gereja-gereja yang belum lahir baru itu, saya yakin mereka nggak punya niat jahat dengan praktek yang tidak seturut dengan firman Tuhan dari apa yang saya tahu ya. Nah, tapi ada hal yang harus diperbaikin gitu ya. Jadi kalau caranya salah ya pasti hasilnya salah gitu ya. Saya berharap ini mendapat tempat di dalam hati saudara. Dan Anda kalau misalnya kayak panas hatinya nggak berterima, kalau masih nggak terlalu parah, Anda perlu berteriak sama Tuhan untuk minta hati yang baru. Hati yang benar-benar diubahkan. Karena apa yang saya sampaikan kan firman Tuhan dan seturut dengan firman Tuhan. Jadi kalau ternyata kalau cuma perasaan, oh kayaknya beda atau kayak gimana, hatinya berontak, itu masalahnya di elu. Ya, that's on you. Masalahnya pada diri saudara gitu ya, bukan pada firman yang saya bagikan. Karena selama ini kan cuma bisanya datang ke gereja terus duduk-duduk ya 1 jam, terus pulang pikirannya entah ada arisan, terus ngapa-ngapain, gak ada yang nempel gitu ya. Jadi kalau mau sungguh-sungguh mengerjakan selamatnya, pay close attention to what I'm saying, perhatikan dengan sungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan, take heed the way you hear. Perhatikan dengan baik caramu mendengarkan, belajar untuk taat, walaupun gak begitu ngerti, asal ada, itu dulu prinsip saya, asal ada aja dasar firman Tuhan. Even though I don't understand that right away at the time, and I'll do that right away. Kalau ada dasar firman Tuhan tentang bahasa roh mungkin, tentang baptisan, tentang nggak makan darah, tentang persembahan persepuluhan, saya nggak tunda itu. Saya nggak tunda itu. Dan saya udah bilang, bahkan ketika dulu waktu kuliah kan memberikan persembahan persepuluhan itu adalah 1/10 seperti yang dilakukan oleh Abraham, dipersembahkan pada Tuhan karena itu miliknya Tuhan. Waktu itu saya masih kuliah, belum penghasilan. Tapi karena saya mau taat, saya benar-benar I was excited to do that at that time. Saya benar-benar suka melakukan itu waktu itu. Ini walaupun uang jajan kepotong. Tapi saya juga kan hidup sampai sekarang. Dan saya melihat penyertaan Tuhan ketika saya di properti. Ya, bagaimana Tuhan memberkati kehidupan saya gitu ya. Dan lagi-lagi itu kan cara kita untuk mengumpulkan harta di surga. Jadi intinya in everything, ya bukan cuma untuk satu hal, bukan cuma dalam keuangan, bukan cuma dalam misalnya tentang baptisan, dalam segala hal, whatever you read
apapun yang saudara baca in your Bible dan itu perintah, like release forgiveness, melepaskan pengampunan, do it right away. Lakukan itu segera dan itu yang membuat bertumbuh. Kalau cuma ditunda-tunda, itu sama seperti yang saya bilang di awal, kayak orang tua dengerin, eee eee eee, diomongin alnya tapi nggak melakukan. Sama, Tuhan juga nggak suka sama orang yang nggak taat gitu ya. Ya, saya berharap itu menjadi, hal yang saya percaya walaupun cara saya, sederhana ngomongnya, itu akan jatuh di tanah hati yang gembur, yang akan berlipat ganda tanah hati yang baik gitu ya. God bless.